Menggelar rapat di hotel. Relaksasi kebijakan ini dilakukan guna memulihkan perekonomian terutama industri perhotelan dan restoran yang tengah lesu akibat kebijakan efisiensi sejak awal tahun 2025. Lantas pemirsa, bagaimana dampak relaksasi ini pada ekonomi khususnya industri perhotelan? Kita akan membahasnya lebih dalam bersama dengan tenaga ahli kantor komunikasi kepresidenan. Sudah ada Mas Dede Prayudi dan juga Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi BPP PHRI. Sudah ada Mas Yudo Abeta Lahai dan juga ada Wakil Ketua Komisi 2 DPR, sudah ada Bang Bahdra Badon, serta pengamat kebijakan publik Trisakti, sudah ada Pak Trubus Rahardiansyah. Selamat malam Bapak-Bapak sekalian, apa kabarnya? Ya, selamat malam Mbak Anissa, kabar baik, terima kasih. Baik, terima kasih, luar biasa narasumber kita pada malam hari ini sangat lengkap sekali. Yang pertama mungkin saya langsung saja ingin ke Mas Uki. Mas Uki, ini belakangan pemerintah sudah mulai melonggarkan kegiatan rapat-rapat untuk Pemda diperbolehkan melakukannya di hotel-hotel saat ini setelah adanya pengetatan dari efisiensi. Sebetulnya Mas Uki, apa yang mendasari pemerintah melakukan relaksasi kebijakan rapat di hotel ini, Mas Uki? Iya, kalau dari kantor komunikasi Presiden sendiri ini kan berangkatnya dari bahkan di dalam postur APBN saja rapat FGD atau kegiatan-kegiatan seremoni itu tidak semuanya dihilangkan, namun dikurangi gitu. Jadi tidak semuanya dihilangkan, namun dikurangi. Betul tadi apa yang disebut oleh Pak Wamendagri, dilihat urgensinya, dilihat rapatnya dengan siapa, misalnya rapat di antara staf PCO gitu, ngapain di hotel, kan di sini ada ruang rapat, misalnya seperti itu ya. Dan juga dilihat frekuensinya, artinya kalau sudah terlalu sering rapat di hotel ya tentu saja ini harus kita rem, kurang lebih seperti itu ya. Inilah yang terjadi di lingkungan pemerintah pusat. Dan kemudian Pak Mendagri ya, Pak Tito Karnavian mengeluarkan surat edaran ya. Saya bacakan surat edaran nomor 900/833/SJ. Itu di situ sebetulnya disebutkan bahwa belanja kegiatan yang bersifat seremonial harus dibatasi, tapi tidak dihilangkan, begitu. Jadi harus dibatasi tapi tidak dihilangkan ya, untuk menyusun anggaran mereka sendiri. Dan ketika kemudian Pak Tito, Pak Mendagri mendengar banyak sekali keluhan-keluhan dari kawan-kawan PHRI misalnya ya, atau dari kawan-kawan pengusaha perhotelan dan juga restoran. Ini kemudian secara kronologis saya ceritakan, Pak Tito kemudian menghadap Presiden, dan setelah menghadap Presiden pada tanggal 4 Juni ya di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Pak Tito mengumumkan ya bahwa memang betul untuk dikurangi, tapi jangan tidak sama sekali. Karena apa? Karena orang-orang yang bekerja di perhotelan itu kan rakyat Indonesia. Karena semua yang bekerja di rantai pasok yang berada di ekosistem perhotelan, penyuplai makanannya, ya, penyuplai pembersih-pembersih untuk spraynya kah, atau pembungkus bantalnya kah, dan lain-lain, itu kan detail sekali ya. Itu juga kan rakyat Indonesia yang juga harus kita pikirkan. Jadi tidak dihilangkan sama sekali ya, tapi boleh dikurangi. Nah, kemudian hal ini diumumkan kembali oleh Pak Wamendagri, Kang Arya Bima, bahwa harus mengutamakan, harus melihat dua hal. Yang pertama adalah urgensi. Jadi begini, kalau praktik-praktik lama itu kan seringkali misalnya butuhnya 3 hari tapi digenepin jadi 7 hari, misalnya seperti itu. Atau misalnya rapatnya ini rapat internal. Rapat internal di ruang meeting kantor aja sebenarnya bisa, tapi dibuatnya di hotel. Nah, ini diingatkan lagi, misalnya kita menerima tamu ya, ini silakan untuk rapat di hotel, dan perhatikan juga perputaran uang di daerah-daerah, terutama di area-area yang kaitannya dengan aktivitas ekonomi di perhotelan. Jadi inilah dia yang dapat saya sampaikan, Mbak Anissa. Oke, baik. Praktek lama tersebut yang kemudian ini dinilainya malah menjadi pemborosan begitu ya, tidak begitu efektif dalam rangka rapat-rapat tersebut. Nah, artinya meskipun ada pelonggaran, Mas Uki, ini tetap dalam pengawasan yang ketat begitu ya, Mas Uki ya? Iya, jadi Pak Mendagri memang betul-betul mengawasi. Jadi apakah misalnya nanti rapat-rapat ini katakanlah ini inefisiensi, ya tentu saja Pak Mendagri sebagai pembina
dari pemerintah daerah ini bisa meniup peluit, misalnya seperti itu ya. Tapi juga beliau juga meniup peluit kalau sama sekali nggak ada rapat di hotel-hotel, gitu. Nah ini beliau sedang meniup peluit yang kedua nih, gitu. Jadi jangan dihilangkan sama sekali juga, nggak gini maksudnya. Kurang lebih seperti itu Mbak Nisa. Ya, karena memang kalau tidak ada sama sekali pun ini akan berdampak pada sektor real. Kalau begitu saya langsung saja kepada pelaku usahanya sendiri. Ini Mas Yuno, tapi kalau tanggapan Anda seperti apa? Sebelumnya dari sektor perhotelan sudah tertekan begitu, kemudian ini mendapatkan kabar adanya relaksasi. Ini menjadi angin segar juga tentunya bagi sektor perhotelan begitu. Dimulai dari awal bisnis pada tahun 2025 cukup tercekik begitu dengan adanya relaksasi ini. Tanggapan dari sisi perhotelan seperti apa Mas Yuno? Ya, terima kasih Mbak Nisa. Jadi memang sama-sama kita ketahui ya, pasca keluarnya Inpres nomor 1 2025 itu kan langsung diberlakukan. Nah ini yang jadi persoalan buat kami itu adalah pemberlakuan aturan ini tuh pasca Inpres tuh langsung mendadak gitu. Dan memang kita sama-sama ketahui di kuartal 1 itu selalu trennya itu memang rendah untuk hotel. Namun dengan adanya Inpres ini di Januari, Februari, Maret itu kami se-Indonesia itu bukan rendah lagi, itu udah jauh di bawah normal kebiasaan kita gitu, dan itu memberikan dampak yang sangat memukul buat kita gitu. Bahkan ada 2 anggota kami yang memutuskan akhirnya untuk tutup saja gitu. Dan tentunya yang tadi Mbak Anissa bilang juga, tadi yang disampaikan sama Mas Uki juga, kita punya harapan nih, kita berharap nih dengan adanya aturan relaksasi sedikit dari Kemendagri untuk pemerintah daerah diperbolehkan, ya tentunya kita pengen ini bisa nolong lah ke kita gitu loh, untuk kembali rebound gitu. Meskipun kita paham ini prosesnya bertahap gitu, nggak bisa langsung. Yang jadi kekhawatiran kepala-kepala daerah yang saya sudah mintakan seluruh provinsi dan juga kota kabupaten untuk melakukan komunikasi segera dengan pemerintah daerahnya masing-masing. Namun memang kan kalau di pemerintah itu strukturnya harus keluar dulu aturan payungnya. Kalau dulu tadi Mas Uki udah bacain surat edaran Mendagri-nya, ya tentunya kita juga tunggu surat edaran Mendagri selanjutnya surat tertulis sehingga bisa dijadikan acuan oleh pemerintah daerah gitu. Karena mereka juga kalau tanpa aturan tertulis rasanya juga mereka belum berani untuk berbuat karena nggak ada, nanti takutnya dipersalahkan dan sebagainya. Itu hasil komunikasi ya teman-teman di daerah dengan pemerintah daerah gitu loh. Oke, baik. Tapi sejauh ini apakah sempat ada cerita juga bahkan ketika baru saja kemudian ini disampaikan begitu ya oleh Pak Waben, Bima Arya begitu ini untuk kemudian apakah sudah ada catatan masuk dari rapat-rapat Pemda ini kemudian untuk melakukannya di hotel-hotel? Sudah ada seperti itu, Mas Yuno? Ya, sebetulnya kalau kami cek ke teman-teman keanggotaan, kegiatan itu memang sebelumnya pun sebelum keputusan Mendagri itu memang sudah ada, tapi memang jarang sekali dan itu memang sangat mempertimbangkan kebutuhan nyatanya gitu dari sisi kapasitas ruangan, kebutuhan pendukung, alat dan sebagainya, sarana pendukung dan sebagainya. Itu memang sudah terjadi sebelum itu pun. Namun memang kalau bicara durasi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, ini masih langka jatuhnya gitu. Tapi pasca keputusan kemarin, semua sifatnya biasa-biasa aja gitu. Bahkan itu juga baru bersifat statement-statement kepala daerah aja yang akan segera melakukan, akan mendukung dan sebagainya, tapi belum kejadian. Ya, oke baik. Kalau begitu saya ingin ke Bang Bahtra. Bang Bahtra, ini kalau melihat dari sisi DPR begitu khususnya Komisi 2 yang memang pengawal dari kinerja birokrasi begitu, bagaimana melihat arah kebijakan ini, pembaruan ini dari relaksasi ini, tanggapannya seperti apa dari Komisi 2? Saya sih melihatnya bahwa ini adalah sesuatu yang positif karena ini dimaksudkan untuk bagaimana agar perekonomian di daerah bisa ikut tumbuh dan berkembang, dan tentu ini semua yang menjadi harapan kita bersama agar setiap daerah-daerah terutama ya yang menggantungkan banyak harapannya terhadap sektor, terutama sektor jasa ya, hampir misalnya kota-kota besar kita menggantungkan itu anggaran pendapatan belanja daerahnya dan PAD-nya itu di sektor pariwisata, apalagi terutama ya daerah-daerah misalnya yang
tenaga kerjanya banyak terserap dari pihak perhotelan. Nah, tentu menurut hemat saya ini adalah langkah yang baik, langkah yang bagus, langkah yang positif yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kemendagri. Namun tentu apa yang disampaikan oleh Pak Mendagri tadi dari PCO juga bahwa kita juga harus tetap memberi rambu-rambu hal-hal apa saja yang misalnya perlu dilakukan kegiatan-kegiatan di hotel itu. Jadi tidak semua kegiatan-kegiatan harus dilakukan di hotel, karena tentu juga kita harus melihat bahwa bagaimana kesanggupan atau daerah-daerah tersebut, misalnya kesiapannya, kan tidak semua daerah juga sama kan, pendapatan daerahnya sama. Jadi menurut hemat saya ini hal-hal yang positif, dan memang kan kita melihat bahwa yang paling penting adalah Presiden Prabowo ingin agar pertumbuhan ekonomi kita terus membaik, terus meningkat. Nah, salah satu untuk kemudian bagaimana meningkatkan perekonomian, terutama di daerah-daerah yang menggantungkan PAD-nya di pihak jasa perhotelan, maka ini menurut hemat saya sangat baik. Nah, tetapi tetap juga harus dilihat substansinya, bahwa daerah-daerah yang kesanggupannya misalnya bagus, nah ini diperbolehkan. Tapi bagi daerah-daerah misalnya yang kesanggupannya tidak terlalu ini juga menurut hemat saya juga harus dikontrol. Karena kenapa? Kita melihat bahwa sekarang dengan adanya efisiensi yang dilakukan oleh baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan Presiden Prabowo dengan tujuan efisiensi itu agar bagaimana anggaran yang diperuntukkan tadinya untuk yang tidak penting-penting itu terus kemudian bisa di-saving agar oleh baik pemerintah pusat begitupun pemerintah daerah untuk kepentingan publik yang lebih besar. Nah, itu menurut hemat saya itu sangat baik. Oke, baik. Tentunya di balik pelonggaran ini tetap harus ada pengawasan yang cukup ketat. Begitu DPR Komisi 2 ini telah menyepakati juga tentunya sudah setuju dengan hal ini melihat dari jawaban Anda, karena memang dari sisi meskipun di luar dari konteks ataupun prinsip efisiensi, namun dengan adanya pengawasan yang ketat ini tetap dimasukkan dalam sesuatu hal yang efisien begitu. Kalau begitu saya ingin ke Pak Trubus untuk bisa membacanya bagaimana untuk mengkritisi dan juga dari sisi positifnya Pak Trubus dengan melihat adanya kebijakan ini, sebetulnya apa yang bisa kita baca, Pak Trubus? Iya, yang pertama bahwa dari sisi kebijakan publik itu atau sebelum adanya kebijakan ini keluar, itu kan pemerintah tidak pernah memberi informasi yang utuh kepada hotel-hotel bahwa efisiensi itu akan istilahnya membawa pengaruh terhadap kegiatan hotel itu sendiri. Karena banyak sekali kita ketahui bahwa hotel-hotel di kita ini sangat ketergantungannya kepada kegiatan pemerintah itu sangat tinggi, apalagi yang dikatakan tadi di daerah. Nah, yang kedua, kebijakan ini kan awalnya terlihat sekali ujuk-ujuk gitu ya, ujuk-ujuk tiba-tiba pemerintah melakukan efisiensi, kemudian dari sini hotel merasa seperti ditinggalkan gitu, dan ini menjadi catatan juga bagi teman-teman hotel untuk besok-besok lagi itu melakukan perencanaan yang matang gitu, sehingga ketika ada situasi yang kategori mendadak gitu ya, itu segera bisa mengantisipasinya. Jadi tidak langsung melakukan PHK atau melakukan efisiensi yang lain yang kemudian akan berpengaruh kepada kondisi dari hotel sendiri yang pada akhir-akhir ini juga banyak yang menyatakan akan tutup atau mengalami kesulitan cash flow-nya. Nah, yang ketiga jadi dalam ini juga dengan adanya kebijakan ini tentu kita berharap pokoknya ada matahari yang baik lah gitu ya, di mana kemudian memberi rasa percaya diri kepada para pengusaha hotel, di mana kemudian dengan kebijakan ini pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri dan kebijakan yang lainnya tentu ini harus juga mendorong agar hotel-hotel itu juga mempersiapkan diri, dan dalam hal ini juga harus punya kemampuan dan punya kapasitas untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang kaitan dengan pemerintah. Yang terakhir menurut saya penting ini adalah
bagaimana pemerintah menyiapkan pertek ya, peraturan teknis dan juklak, petunjuk pelaksanaan, dan juknis, petunjuk teknis terkait dengan ini apa pelaksanaan di lapangan, karena yang terjadi di selama ini atau sebelumnya itu kesan pemborosan dan itu publik melihat bagaimana kemudian kegiatan hampir semuanya di hotel, jadi seolah-olah semuanya ada di hotel gitu, dan ini kemudian kantor itu seperti hanya sebagai pajangan. Nah, ini kan hal-hal yang kemudian nanti harus juga diatur sedemikian rupa sehingga saya rasa tetap aja yang namanya kantor ya di kantor gitu ya. Kemudian bahwa hotel itu sifatnya adalah sesuatu yang urgent, sesuatu yang memang sifatnya dibutuhkan sekali lah, di mana kemudian pengambilan keputusan ataupun istilahnya itu penetapan terkait kebijakan atau program-program pembangunan itu betul-betul bisa dilaksanakan secara cepat, kira-kira seperti itu, dan perumusannya bisa dilaksanakan secara matang karena di situ penyelenggaraannya lebih fokus lah, kira-kira seperti itu. Nah, karena itu menurut saya agar ini tidak istilah yang di publik ada kebablasan atau terjadi pemborosan atau hal-hal negatif, menurut saya ini harus dirubah paradigmanya menjadi hal positif, dalam arti bagaimana kemudian pemerintah nanti betul-betul dalam hal ini secara konsisten dan berkelanjutan ya memberikan perlindungan, karena ini memang hotel-hotel itu tidak hanya menyerap tenaga kerja, tapi hotel-hotel juga ini memberi dampak yang besar kepada lingkungan sekitarnya dan bagaimana pertumbuhan ekonomi di daerah, termasuk di dalamnya daya beli masyarakat itu sangat-sangat tinggi, karena memang pada akhirnya kita jumpai bahwa konsumsi publik itu sangat ditentukan oleh bagaimana kebijakan pemerintah itu ditetapkan. Kalau kebijakan pemerintah itu kemudian istilahnya kurang memberi ruang luas, itu memang akhirnya seperti ini, Mbak. Kadang-kadang mereka jadi ujung-ujungnya para pengusaha ya udahlah kita tutup aja sementara, kita PHK dan sebagainya. Itu menurut saya keputusan-keputusan yang terlalu jangka pendek gitu. Oke, baik. Saya ingin tanggapannya dari Mas Uki. Mas Uki, kalau menyambut jawaban dari Pak Trubus begitu ya, tadi mohon dikonfirmasi, sempat dinilai bahwa pemerintah ini kurang untuk membuka informasi soal pengaruh terhadap perhotelan dari sisi efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah, agar kemudian harusnya sejak awal dari perhotelan ini bisa memiliki dan juga mengantisipasi, bisa memiliki jurus jitu begitu untuk menghadapi efisiensi ini, dan kemudian juga kedua dari peraturan teknis pelaksanaan di lapangannya nanti seperti apa agar sisi dari rapat-rapat di hotel ini tidak menjadi sesuatu hal pemborosan, Mas Uki. Iya, jadi kan sebenarnya Inpres, tadi saya di awal menyebutnya Perpres ya, mohon maaf saya keselip lidah. Jadi Inpres nomor 1 tahun 2025 itu kan sebetulnya tahap awalnya itu sudah terjadi di saat APBN itu masih disusun pada tahun 2024. Itu. Jadi BABUN ya, itu sudah melakukan efisiensi Kemenkeu, maksud saya melalui anggaran BABUN itu sudah melakukan efisiensi sebesar 300 triliun rupiah, kurang lebih seperti itu ya. Lalu Presiden Prabowo dilantik, dan Presiden Prabowo ini memang cara bekerjanya begitu cepat. Jadi bukan hanya Inpres nomor 1 tahun 2025 yang keluar, hari pertama anak-anak sekolah masuk MBG sudah harus dimulai, misalnya seperti itu. Lalu nggak lama berselang, kemudian cek kesehatan gratis sudah harus dimulai, dan lain-lain. Begini Mbak, kalau misalnya kita sudah lama ya, hotel-hotel kita itu sekian puluh persennya itu berpangku kepada APBN garis miring APBD, itu memang mau sosialisasi yang seperti apa memang sudah cukup sulit. Jadi saya tidak sedang menyalahkan kawan-kawan di hotel, tapi inilah kondisi atau realitanya ya. Jadi saya juga pernah berbicara dengan Ketua PHRI ya, bahwa ada atau sekitar 40% lah, sekitar 40% itu income dari perhotelan itu bergantung kepada APBN garis miring APBD. Nah, ketika dilakukan efisiensi, ini memang ketika Kemendagri kemudian meresponnya dengan surat edaran, kata dibatasi ini kemudian mungkin diterjemahkan oleh kawan-kawan di pemerintahan daerah untuk tidak sama sekali. Nah, kami di pemerintah memang baru saja menerima saran ini ya dari kawan-kawan di DPR, terutama di komisinya Mas Batra ya, di Komisi 2 ya, untuk memperkuat lagi definisi-definisi penghematan atau definisi yang boleh dan tidak boleh rapat di hotel, menginap di hotel dalam bentuk yang tertulis, supaya memang surat edaran ini tidak dipahami secara simpang siur. Jadi memang ini sedang dipertimbangkan untuk membuat juklak dan juga juknis daripada
surat edaran nomor 900/83/SJ tentang ketentuan belanja kegiatan yang bersifat seremonial harus dibatasi. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Jadi kami juga Mendagri juga kemudian melihatnya ini banyak di daerah-daerah yang tidak melakukan sama sekali rapat atau meeting di hotel, padahal mereka punya tamu dari luar, misalnya seperti itu. Atau mereka tidak melakukan sama sekali rapat atau meeting di hotel, padahal ada tamu dari pemerintah pusat atau ada tamu mungkin dari DPR RI. Nah, ini rapat-rapatnya dilakukan banyak di kantor-kantor. Gitu kurang lebih ya. Dan ketentuan salah satunya adalah ketika rapat tersebut bersifat internal itu harus dilakukan di kantor sendiri. Jadi kita juga nggak boleh offside di satu sisi, namun di sisi yang lain para pekerja hotel, para hotelier, para rantai pasok yang terkait di ekosistem perhotelan kita memang tetap harus kita jaga. Demikian, Mbak. Jadi bukan sama sekali dihilangkan, tapi dibatasi atau dikurangi. Demikian, Mbak Nisa. Oke, baik. Saya ingin konfirmasi keterangannya, kejelasannya dari Bang Bahtera. Kalau begitu tadi sempat dinyatakan juga oleh Mas Uki begitu ya, dimintai saran juga terkait dengan penguatan dari definisi penghematan tersebut. Sebenarnya apa yang dimaksudkan oleh DPR, Bang Bahtera? Ya, memang begini ya, ada belum seutuhnya persepsi publik itu terkait soal efisiensi ini sama. Kenapa? Karena kadang-kadang mereka memaknai bahwa efisiensi itu semuanya tidak boleh. Padahal yang dimaksudkan oleh Presiden Prabowo, ya, efisiensi itu adalah mengurangi kegiatan-kegiatan tidak perlu, terutama kegiatan-kegiatan yang bersifat tidak bersentuhan langsung oleh keinginan atau yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Nah, ini yang kadang-kadang keliru antara di pusat sama daerah. Nah, maka dari itu kami juga dari DPR setiap berkunjung ke daerah selalu menyampaikan bahwa yang dimaksud efisiensi itu adalah mengurangi hal-hal pemborosan yang tidak penting-penting itu. Bahwa kemudian tema kita hari ini terkait bahwa pemerintah melalui Kemendagri memberi sinyal untuk kemudian rapat-rapat di hotel. Dan menurut saya sih begini ya, tidak semuanya kan rapat-rapat di hotel itu dilakukan atas dasar pemborosan. Nah, maka dari itu tetapi penting juga tetap ada rambu-rambu yang harus diberikan kepada teman-teman pemerintah daerah bahwa jangan juga karena alasan misalnya penghabisan anggaran terus kemudiannya semuanya digenjot untuk rapat-rapat di hotel. Tetapi bagi daerah-daerah tertentu, Mbak, memang kan banyak juga yang menggantungkan PAD-nya itu dari pajak hotel, terutama misalnya penyerapan tenaga kerja kita juga banyak yang diserap oleh pihak perhotelan. Nah, menurut saya ini adalah langkah yang tepat yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi di sisi lain juga tanpa juga mengurangi yang kita sering sebut bahwa tidak juga melanggar yang dimaksud dengan efisiensi ini. Jadi memang harus harus disinkronkan. Nah, menurut hemat saya hari ini kebijakan yang diambil oleh pemerintah sudah cukup bagus. Nah, tinggal bagaimana terus kita sinergikan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah agar tujuan yang dimaksudkan Pak Prabowo bahwa di sisi lain kita tidak boleh melakukan pemborosan, tetapi di sisi lain juga kegiatan perekonomian harus kita genjot agar pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo juga bisa tercapai. Jadi menurut saya ini adalah langkah yang sangat positif, langkah yang sangat bagus. Nah, ini harus didukung oleh semua pihak agar pertumbuhan ekonomi kita terutama di daerah-daerah tertentu bisa lebih meningkat lagi. Nah, itu mungkin harapan kami dari DPR, Mbak. Oke, baik. Kalau begitu bagaimana tanggapan dari Pak Trubus? Pak Trubus, menurut Anda seharusnya mekanisme kontrol dan juga pengawasan yang dilakukan agar kemudian relaksasi ini benar-benar membawa dampak yang positif, yakni untuk pemulihan perekonomian juga tentunya. Dan kalau kita lihat begitu dengan adanya efisiensi pada saat diberlakukan ini langsung kemudian menurunkan, melemahkan dari perekonomian yang ada di daerah begitu. Terkhusus adalah perekonomian yang memang terlalu bergantung pada belanja pemerintah. Nah, sebaiknya seperti apa Pak Trubus? Apakah harusnya dari sisi perhotelan juga ada diversifikasi atau seperti apa? Iya, ini memang perlu mapping dulu, Mbak, dalam arti bahwa untuk sampai ke titik diversifikasi itu tentu mempertimbangkan bagaimana kapasitas masing-masing hotel dan dalam hal ini menurut saya memang ada kolaborasi sinergitas terutama yang diperlukan antara pemerintah pusat dan daerah dan dalam ini juga PHRI ya terutama untuk juga memberikan satu masukan-masukan rekomendasi di mana kemudian
ketika nanti terjadi istilahnya entah itu pelanggaran atau sedikit penyimpangan misalnya, itu di dalam pelaksanaannya itu segera bisa diselesaikan secara cepat dan responsif. Yang kedua, saya melihat bahwa sesungguhnya apa yang dilakukan oleh pemerintah ini kan niatnya baik ya, jadi karena efisiensi itu sendiri sebenarnya memberikan nuansa kepada kita untuk melakukan tata kelola yang tidak saja efisien tapi juga transparan sebenarnya kan, terbuka, dan yang penting adalah bagaimana kemudian dalam konteks ini adalah pelibatan publik ketika publik ikut mengawasi sehingga akses-aksesnya dibuka seluas-luasnya, di mana karena memang anggaran yang dipakai ini adalah anggaran APBN, anggaran publik berarti adalah dana publik. Nah, dana publik ketika digunakan untuk kegiatan yang bersifat kepentingan publik, maka publik juga harus atau wajib juga ikut mengetahui dan ikut juga mengontrol, memantau, Mbak. Sehingga disinilah menurut saya tadi sampaikan perlu ada semacam peraturan teknis maupun juknis maupun juklak yang harus dikeluarkan oleh pemerintah, dan di sini harus dipahami secara apa istilahnya komprehensif, tidak saja dalam konteks bagaimana kemudian hotel-hotel itu mampu bertahan dan kalau bisa malah semakin hari menyerap tenaga kerja makin banyak gitu ya dengan kegiatan-kegiatan itu, dan juga bagaimana kemudian hotel secara inovatif yang menurut saya ini perlu melakukan pembenahan di mana kemudian ketergantungan kepada pemerintah ini juga dikaitkan juga dalam konteks untuk bagaimana kemudian hotel itu kompetitif dalam hal bersifat jangka panjang gitu. Sehingga ini yang menurut saya penting sekali, dan yang terakhir dalam hal saya adalah bagaimana kemudian pemikiran-pemikiran bahwa yang namanya pariwisata dan sebagainya itu juga tetap dikembangkan, sehingga dalam hal ini memang pertumbuhan ekonomi yang kita harapkan, karena pemerintah mengharapkan pertumbuhan ekonomi di 5,2% lah nantinya atau malah sampai 8% nantinya, itu bisa terwujud dengan adanya kebijakan relaksasi ini, sehingga tidak saja konteksnya hanya dinikmati hotel tetapi juga dinikmati oleh masyarakat secara luas. Nah, ini yang sesungguhnya diharapkan oleh pemerintah, saya lihat seperti itu. Tetapi tentu ini kembali kepada bagaimana nanti mekanisme dan prosedur dari kebijakan ini diterapkan, karena memang sesungguhnya ini hal yang baru ya, dalam arti baru bagaimana kemudian pemerintah tiba-tiba mengeluarkan satu kebijakan yang memberi relaksasi kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan di hotel, dan bagaimana juga nanti hotel sendiri dalam hal ini merespon, menyiapkan segala istilahnya ubo rampe ataupun istilahnya infrastruktur lah kira-kira seperti itu, sehingga dalam hal ini ada rasa nyaman, Mbak, rasa percaya diri lah setidaknya bahwa kegiatan hotel ini tetap memberikan harapan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi sendiri, Mbak. Oke, baik. Banyak sekali sepertinya catatan untuk perhotelan, Pak Trubus. Kami tahu baru saja didapatkan informasi bahwa Anda memiliki agenda mendadak begitu, kemudian juga untuk meninggalkan dari dialog kita pada malam hari ini. Terima kasih kalau begitu atas pandangan Anda, namun kita masih akan terus melanjutkan dialog bersama dengan Mas Uki, Mas Batra, dan juga Mas Yuno. Kalau begitu saya langsung saja ke Mas Yuno. Mas Yuno, kalau dari jawaban dan juga yang disampaikan oleh Pak Trubus begitu banyak sekali ini catatan untuk perhotelan, nampaknya juga cukup mengejutkan begitu ya ketika dari efisiensi ini kemudian diterapkan begitu. Lantas kalau dari sisi perhotelan sendiri mungkin bisa diceritakan sebelumnya sebagai gambaran saja begitu ya, seberapa besar kemudian dari industri perhotelan ini benar-benar terdampak dari efisiensi pemerintah, khususnya larangan rapat, sehingga kemudian juga relaksasi semacam ini sangat dinantikan, Mas Yuno. Ya, ini kalau menurut saya ya, ini kasihan teman-teman anggota kita kalau kita hanya bicara tentang juklak, juknis gitu. Nah, itu yang kami paham. Memang kalau di pemerintah, seperti saya sampaikan di awal, memang harus ada aturan sehingga jangan sampai nanti malah jadi masalah gitu. Pemerintah daerah juga jangan-jangan nanti pada saat diaudit oleh BPK dan sebagainya, oh ini salah karena tidak sesuai juklak juknis. Nah, ini makanya saya bilang kalau misalnya emang ada atensi, kalau memang ada perhatian, ya biarkan saja dulu pemerintah daerah dengan kewenangannya, karena memang mereka punya hal itu gitu kan. Kalau memang anggarannya ada, ya cukup dengan statement Pak Mendagri kemarin atas nama Bapak Presiden, itu kita harapnya sebenarnya langsung gitu. Nah, kalau bedanya antara mulai recovery sama kemarin ambruk, itu adalah impres dikeluarkan, besokannya langsung
nol gitu, nggak ada sama sekali. Oke, Mas Uki tadi jelasin bahwa itu salah nangkep gitu, salah persepsi. Ya, tapi apapun itu terjadi dan kita keleleran. Jangan lupa juga teman-teman semua, kita pernah ngalamin ini di tahun 2015. Kalau Mas Batra ingat, Mas Uki juga ingat gitu. Pak Yudi Krisnandi lewat Kemenpan RB juga melarang meeting di hotel waktu itu gitu. Bahkan ada tren meeting pakai kacang rebus, singkong rebus, pisang rebus segala rupa di kantor masing-masing. Kan pernah terjadi gitu. Dan dampaknya pun serupa. Nah, kami menyayangkan kenapa hal ini diulangi dengan aturan yang sama, namun memang kali ini lebih kuat karena ini dengan impres. Kita setuju penghematan, kita setuju efisiensi, kita juga setuju nggak boleh boros gitu loh, karena itu kan uang dari pajak kita juga. Tapi kalau boleh usul Mas Uki, Pak Batra juga, ini ada hal atensi yang harus diperhatikan. Mekanisme transaksi pembelian kamar di hotel, PHRI, sudah lebih dari 3 tahun kita mengusulkan untuk mekanisme pembeliannya itu menggunakan e-katalog secara digital. Karena apa? Harga kamar saat ini itu selalu fluktuatif, mengikuti tren isian. Jadi itu udah wajar, semua orang tahu kalau lagi peak season harga kamar naik, tapi kalau lagi rendah harga kamar rendah. Nah, pemerintah ketika mau nyelip di pasar itu, saya pikir harus mengikuti aturan itu. Nah, sementara saat ini sistem di LKPP itu di e-katalog itu kalau menurut saya belum sempurna, sehingga teman-teman masih melakukannya offline. Itu satu, tentang cara beli. Yang kedua, tentang cara bayar. Government pada saat mau bayar, kan sama-sama kita tahu kejadian rapatnya udah beres, bayarnya baru 1 bulan, 2 bulan mundur gitu. Sehingga untuk mengatasi itu adalah pihak perusahaan yang di tengah malang, katakanlah IO atau PCO, tapi ini bukan PCO yang masuki ya. Jadi ketika nalangin itu, disitulah terjadi lagi sebuah saya nggak bilang pemborosan, tapi harganya tuh jadi beda. Yang wajar tuh orang keluar duit nalangin masa nggak dapat apa-apa kan gitu. Atau misalnya meeting-meetingnya itu sudah pakai standar hotel, kita siapinnya tuh sound systemnya seperti apa, screennya seperti apa. Tapi ini di-upgrade. Nah, mungkin hal-hal ini yang akan nanti jadi keluar di Juknis gitu loh, Mas Uki. Tapi mekanisme bayar, kalau menurut saya, kalau Kementerian Keuangan mau menggelontorkan kartu kredit pemerintah domestik yang selama ini cuma bisa dipakai buat beli ATK dan sebagainya, tapi itu juga bisa, udah mulai limitnya dinaikin di para bank himbara itu bisa bayar kamar hotel, saya pikir nggak akan boros. Dan saya pikir akan tepat sasaran. Karena satu, kegiatannya tercatat dengan baik di katalog. Yang kedua, payment-nya pun kelihatan dengan baik. Oke. Direct gitu. Jadi kalau menurut saya banyak hal, namun kembali ke keadaan sekarang, kasihan teman-teman anggota saya kalau hanya bicara tentang harus nunggu Juknis, bahwa ini itikat baik dan sebagainya. Ini teman-teman udah nggak bisa nunggu lagi. Kalau ditanya tadi soal PHK, saya harus sampaikan di sini secara terbuka. Jujur aja, pengurangan jam kerja dan sebagainya itu udah terjadi kok di bulan Maret, udah terjadi gitu. Okay. Cuman memang dengan pengalaman kami di pandemi, kita punya sistem komunikasi yang baik dengan staf kita, dengan kru kita gitu loh, sehingga tidak terjadi yang namanya demo, kehebohan lah di karyawan kita dan sebagainya. Karyawan-karyawan kita tuh karyawan-karyawan yang sangat baik kok sama kita hubungannya gitu loh. Karena di industri ini kita udah nggak ngomongin UMR, Mas Uki, itu Batra udah nggak ngomongin UMR. Ada hotel gajinya mungkin pas-pasan UMR atau di bawah dikit, tapi servisnya bisa 2 kali UMR gitu. Baik. Take home pay-nya mereka jadinya bisa 3 kali lipat. Jadi hal ini yang perlu pemerintah ketahui, saya pikir. Oke, mungkin sebelum saya ke Mas Uki, saya ingin tahu juga kalau dari Mas Yuno tadi membahas soal e-katalog ini, seberapa signifikan kemudian e-katalog ini akan mempengaruhi, akan berdampak juga, Mas Yuno? Sangat signifikan. Makanya saya selalu dorong sama Pak Ketua Umum, Pak Sekjen, tentang penggunaan belanja kamar pemerintah secara digital. Supaya apa? Transparan. Jangan sampai sekarang mainnya asumsi, oh di sono keluarin anggarannya sekian puluh miliar, oh cuman buat rapat doang sekian puluh miliar, hotel yang kena kesalahan. Padahal sebenarnya di dalam rapat itu ada hal-hal lain yang nggak disediain hotel gitu loh. Nah, jadi makanya kalau menurut saya,
pembelian kamar hotel melalui platform digital lewat e-katalog, lewat LKPP, dan sistem pembayaran yang didukung dengan baik oleh Kementerian Keuangan, itu akan menyelesaikan masalah ini. Oke, baik. Saya ingin ke Mas Uki. Mas Uki, kalau kita melihat arah ke depan begitu ya, kalau ke depannya pemerintah ingin tetap agar terjaga efisiensinya, kemudian juga tidak membuat sektor dari jasa perhotelan ini juga kolaps begitu. Apakah kemudian skema dari model alternatif yang bisa ditempuh dengan cara adalah e-katalog tersebut ini bisa menjawab agar kemudian dari dana tersebut memang tidak over begitu sehingga memang bisa diketahui sejak awal. Begitu Kak Mas Uki. Ini masih bisa menjawab tidak kalau e-katalog ini untuk perhotelan? Ya, saat itu Pak Haryadi pernah berdiskusi dengan saya ya, dan juga mengatakan hal yang sama. Tentu saja ada praktik-praktik yang membuat transaksi itu menjadi tidak efisien. Jadi betul Mas Juno ya, tentu saja ada praktik-praktik transaksi yang membuat uang rakyat dihambur-hamburkan. Gitu. Dan ini menjadi perhatian kami. Ini menjadi perhatian kami dan terima kasih Mas Yuno untuk mengangkat ini lagi. Ya, terima kasih sekali. Tapi kita juga tidak bisa menutup mata bahwa selama ini juga ada praktek-praktek yang lain yang sama-sama pemborosan. Yaitu misalnya FGD yang seharusnya tidak perlu, tapi karena anggarannya ada supaya terserap maka dibikin perlu. Nah, itu misalnya, itu adalah praktik-praktik lama yang sekarang sudah diefisiensikan. Atau seremoni-seremoni yang sebenarnya tidak ada yang diluncurkan, tidak ada yang penting-penting banget, gitu. Nah, kemudian karena anggarannya ada dan harus diserap atau harus dihabiskan, maka kemudian dilakukanlah di hotel-hotel. Dan inilah yang kami maksud untuk diefisiensikan. Jadi, satu hal kami tidak menutup mata, Mas Yuno, bahwa ada praktik-praktik di dalam mungkin tubuh pemerintah pusat sendiri atau juga di tubuh pemerintah daerah sendiri, dan saya mendapatkan informasi ini atau kami mendapatkan informasi ini dari Pak Haryadi ya, bahwa sebenarnya kawan-kawan di PHRI itu sudah menyediakan sistem digital dan ini bisa menambah efisiensi, betul, ini bisa menghemat uang, betul ya, tidak hanya mengandalkan yang ini. Gitu. Kita tidak hanya mengenalkan ini betul. Ini akan kita soroti betul. Tapi di sisi yang lain ada kegiatan-kegiatan yang nggak perlu, tapi dibikin perlu. Dan ini dikarenakan memang selama ini anggarannya waktu lagi disusun diada-adakan, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk yang kita bahas dari tadi itu adalah yang kedua, tapi ini juga tidak menegasikan yang pertama yang sudah dikatakan oleh Mas Yuno tadi. Nah, terkait dengan statement Pak Wamendagri tadi ya, bahwa sudah dibolehkan. Nah, ini sebenarnya sejak dulu juga memang dibolehkan, hanya dibatasi gitu. Jadi mudah-mudahan dengan demikian para kepala daerah ini menjadi lebih rileks di dalam menggunakan anggarannya untuk melakukan rapat-rapat atau kegiatan seremoni yang dilaksanakan di hotel-hotel di daerah-daerah, namun kemudian harus memperhatikan prinsip urgensi dan juga frekuensi. Terkait dengan juklak-juknis ini memang kami masih menerima saran, Mas. Kami masih menerima saran. Ini tentu saja saran dari wakil rakyat tidak bisa pemerintah ignore. Kurang lebih seperti itu ya. Harus kami pertimbangkan untuk sustainability ke depan. Sementara seruan dari atau ucapan dari Pak Wamendagri ini sudah berlaku. Sebenarnya seperti itu. Mudah-mudahan kepala daerah semenjak kemarin ya, atau sebenarnya Pak Mendagrinya sendiri waktu di NTB tanggal 4 Juni kemarin juga sudah mengatakan bahwa rapat itu di hotel-hotel lah. Ini kan efisiensi ini bukan menghilangkan sama sekali untuk tidak dianggarkan, tapi dikurangi saja, kurang lebih seperti itu. Jadi juklak-juknis ini tidak akan menghambat ya, apabila memang kemudian dibuat betul gitu ya, bersama-sama mungkin dengan DPR Komisi 2, ini tidak akan menghambat apa yang sudah diucapkan oleh Pak Menteri dan juga Pak Wamendagri beberapa hari lalu dan kemarin. Demikian Mbak Anissa. Baik. Ya, pemerintah saat ini cukup reflektif ya, dan Mas Uki juga mengatakan bahwa tidak terelakkan bahwa praktik politik tersebut memang ada di tubuh pemerintahan. Lantas saya ingin ke Mas Bahtra. Bang Bahtra, tapi kalau dari Komisi 2 yang kemudian melakukan pengawasan juga, apakah akan mendorong mekanisme auditnya atau pengawasan yang lebih ketat terhadap belanja daerah dengan relaksasi ini, Mas Bahtra? Ya, kami sih melihat bahwa memang pemerintah daerah dan pemerintah pusat terus harus berkolaborasi terus, dan terutama juga sama pihak perhotelan harus juga berkolaborasi, bahwa di sisi lain
pemerintah pusat melaksanakan efisiensi, tapi di lain hal tertentu Mbak, kita juga pengen bahwa agar pertumbuhan di daerah tersebut bisa terus meningkat, dan tentu itu harus melibatkan pihak perhotelan juga, karena bagaimanapun pihak perhotelan itu adalah salah satu tempat penyerapan tenaga kerja. Yang kedua, daerah-daerah tertentu juga banyak menggantungkan penghasilan daerahnya atau PAD-nya itu bersumber dari pajak dan terutama dari pihak perhotelan. Nah, maka dari itu kolaborasi itu sangat dibutuhkan. Namun di sisi lain kita juga berharap bahwa ketika pemerintah pusat sudah memberi rambu-rambu, memperbolehkan kemudian untuk agar dilakukan rapat-rapat di hotel, daerah-daerah juga nggak boleh kebablasan. Tentu juga harus mempertimbangkan terkait soal bagaimana mengatasi pemborosan tadi. Jadi memang menurut saya Mbak, ini sudah sangat positif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, dan kalau misalnya kita juga nggak perlu terlalu ribet lah. Dan saya pikir dengan surat edaran Pak Mendagri, sekarang kan teman-teman di daerah sudah boleh jalan sambil kita benahi bahwa kita harus ke depannya buat aturan agar juga teman-teman di daerah tidak boleh bablas. Tetapi di sisi lain kita terus mendorong bahwa pertumbuhan di daerah itu, terutama kontribusi perhotelan itu, kami meyakini betul bahwa dia bisa menambah pendapatan asli daerah tersebut. Karena kita tahu sendiri selain menyerap tenaga kerja yang disampaikan di awal tadi, bahwa pihak perhotelan juga cukup menyumbang bagaimana pertumbuhan ekonomi di daerah. Jadi menurut saya ini semua diperlukan untuk kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan tentu iya, itu pengetatan pengawasan, tapi kalau dari sisi auditnya ini masih belum bisa ya, masih belum memungkinkan untuk dilakukan. Seperti itu kah? Sebenarnya begini ya. Sekarang kan dengan diberi sinyal oleh pemerintah pusat melalui Kemendagri kan sudah boleh dilaksanakan. Karena kan selama ini juga saya melihatnya bahwa pemerintah pusat tidak ada larangan sama sekali bahwa tidak boleh rapat di hotel. Yang dilarang oleh pemerintah pusat itu adalah bagaimana tidak melakukan pemborosan, terutama misalnya kegiatan-kegiatan disampaikan oleh PCO tadi, hal-hal yang tidak penting. Nah, tetapi kalau hal-hal menurut saya juga daerah kan banyak kegiatan-kegiatan yang penting dan mungkin bisa dilakukan di hotel, kan tidak jadi masalah. Dan pemerintah pusat selama ini kan juga tidak menutup tidak menutup mata dan tidak saklek bahwa tidak boleh sama sekali melakukan rapat di hotel. Yang dilarang oleh pemerintah pusat adalah hindari kegiatan melakukan pemborosan anggaran, terutama yang tidak ada kaitannya dengan publik. Tetapi kalau misalnya daerah-daerah dianggap mampu, terus kemudian daerah-daerah bahwa rapatnya boleh dilakukan di hotel karena ini adalah rapat yang penting, kan sah-sah saja dan boleh-boleh saja. Dan selama ini juga pemerintah tidak pernah melarang itu. Yang dilarang pemerintah adalah Presiden Prabowo selalu mengingatkan bahwa jangan melakukan pemborosan anggaran. Salah satunya misalnya perjalanan dinas yang tidak penting, rapat-rapat yang tidak penting. Tapi kalau rapat-rapat yang sifatnya memang bisa dilakukan di hotel dan itu tujuannya untuk kepentingan publik, tujuannya untuk kepentingan masyarakat, dan menurut saya itu nggak ada masalah, dan selama ini juga pemerintah pusat nggak pernah melarang. Nah itu jadi maksud saya memang ke depan kita berharap bahwa ini harus berkolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga teman-teman yang pihak perhotelan. Dan sampai sejauh ini sih kami melihatnya bahwa memang tinggal ke depannya ini tinggal disinergikan lagi, karena kadang-kadang kan daerah dan teman-teman perhotelan juga di daerah begitu ada efisiensi mereka menganggap bahwa semuanya tidak boleh. Nah ini yang harus terus disampaikan kepada teman-teman di daerah, kepada pihak perhotelan juga, bahwa tidak semua juga kegiatan dilarang di hotel. Nah barangkali itu yang bisa jelas terkait dengan hal tersebut. Kalau begitu tentunya ini tetap kita kawal begitu ya, agar kemudian kegiatan-kegiatan pemborosan yang memang tidak berdampak untuk publik, untuk masyarakat ini tidak dilakukan, tetap dalam pengawasan juga meskipun ada pelonggaran. Terima kasih. Kalau begitu ini akan menjadi angin segar tentunya bagi pihak perhotelan. Bang Bahtera dan juga Mas Uki dan juga Mas Yuno, terima kasih banyak atas informasi dan juga waktunya. Salam sehat selalu, sukses selalu untuk Anda. Terima kasih Mbak. Ya, sampai ketemu lagi. Selamat malam.